Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kali ini ada juga bekas kapal perang tentara Jepang yang ditembak sekutu ya Pak ya dulu waktu zaman penjajahan. Betul. Tawar Pak, nggak payau. Biasanya kalau misalnya di pulau, itu kalau nggak agak keasin-asinan tuh payau. Wow. Akhirnya perjalanan Panji ke Sulawesi ini nggak sia-sia pemirsa. Panji bisa nemuin jenis ular endemik Sulawesi. Selain karya sastra Ilaga Ligo yang sangat terkenal dan ketokohan Saweri Gading yang kesohor hingga lintas benua, Malili, kota kecil di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, juga menyimpan berbagai keindahan alam yang tak kalah menariknya. Pegunungan Verbeek yang menjadi latar belakang kota Malili mengalirkan sebuah sungai yang sekaligus menjadi urat nadi kehidupan warga pesisir. Sungai yang membelah kota Malili menuju Teluk Bone ini setiap hari tidak pernah sepi dengan aktivitas warga. Sejak dahulu, aliran sungai Malili telah menjadi jalur transportasi air dari laut menuju ke dalam kota. Kondisi sungai yang dalam dan sangat lebar memungkinkan kapal besar untuk melewati sungai ini. Halo, selamat pagi Pak. Wah, ini udaranya sama cuacanya cerah banget di sini ya sekarang ya. Bersahabat dan kita akan ke pulau apa Pak sekarang? Bulu Puloe, itu di Teluk Bone kan ya? Ya sekarang pemirsa Panji ada di Sungai Malili, tepatnya di Kota Malili, kabupatennya Luwu Timur ya Pak ya, di Kabupaten Luwu Timur. Wah, sekarang Panji akan menyusuri Sungai Malili ini sampai ke Muara dan sampai ujungnya nanti ke Pulau Bulu Puloe ya. Bulu Puloe itu apa sih? Pulau artinya? Pulau Bulu Puloe itu adalah Pulau Patah. Pulau Patah? Ya, pulau yang ada dalam legenda cerita Legenda Ligo. Weh. Ya, mari di sana karena selain kita bisa diving, kita bisa surfing, kita bisa lihat habitat satwa ya Pak ya? Ya. Boleh Pak. Kapan kita jalan sekarang? Ya sekarang nih. Kalau Udah lengkap siap semua? kita tarik jangkar kita. Ayo. Oke. Ya pemirsa sekarang kita udah siap semua nih, tinggal tarik jangkar. Kita langsung berangkat sekarang. Yuk. Bersama teman-teman yang hobi memancing, hari ini saya akan menyusuri Sungai Malili hingga ke muara di Teluk Bone dan berlanjut ke sebuah pulau yang menjadi bagian dari legenda negeri Batara Guru Luwu Timur. Perjalanan kami mulai meninggalkan dermaga Malili menggunakan perahu kayu ke arah muara sungai. Perumahan nelayan di bantaran sungai menjadi pemandangan pembuka. Ini perkampungan penduduk Pak, nelayan ya, perkampungan nelayan ya. Arus air yang lumayan deras membantu perahu bermesin diesel yang saya tumpangi dapat berjalan sedikit lebih kencang. Salah satu bukti Sungai Malili pernah menjadi jalur transportasi penting yaitu keberadaan bangkai kapal perang Jepang. Bangkai kapal bertekstur besi ini telah berusia ratusan tahun dan sengaja dibiarkan sebagai bukti sejarah. Nah, ternyata di Sungai Malili ini ada juga bekas kapal perang tentara Jepang yang ditembak sekutu ya Pak ya dulu waktu zaman penjajahan.
Akhirnya kapal ini karam di Sungai Malili sampai sekarang. Posisi Malili yang sangat strategis menjadi alasan Sekutu dan Jepang untuk memperebutkannya. Bangkai kapal perang Jepang sisa Perang Dunia Kedua ini menjadi salah satu bukti sejarah yang bisa dilihat hingga saat ini. Rupanya tak hanya masyarakat lokal dan nelayan saja yang memanfaatkan Sungai Malili sebagai jalur transportasi menuju laut. Kapal besar pengangkut biji nikel dari Soroaku juga memanfaatkan keberadaan Sungai Malili sebagai jalur perlintasan. Kapal-kapal besar ini berlayar dari dermaga khusus mengantar biji nikel hingga ke luar negeri. Menyusuri Sungai Malili ke arah hilir atau muara, pemandangan rimbunan pohon nipah di sisi kanan kiri sungai menghiasi perjalanan saya. Di balik rimbunan nipah yang terkesan sebagai batas pinggir sungai, terdapat tambak-tambak ikan dan hutan yang banyak dihuni satwa liar, terutama buaya, ular, dan burung. Menuju ke arah muara sungai terdapat banyak jalur. Beberapa pulau kecil tidak berpenghuni menjadi pembatas antara perairan Teluk Bone dengan aliran Sungai Malili. Wih, Pak, banyak banget loh burung itu. Pulau-pulau kosong ini banyak dihuni oleh satwa liar, termasuk burung jenis bangau yang tampak memutihkan pepohonan tinggi di dalam hutan. Di sini burung ini disebut dengan burung campong. Campong ya? Campong bahasa lokalnya. Ini bukannya bangau ya? Ya persis, bahasa Indonesia Bangau kan? Iya. Bahasa Indonesia ya. Di sini jadi burung bangau ini namanya campong. Ada beberapa jenis bangau yang Panji lihat. Ya. Ada bangau putih, bangau coklat juga ada nanti terbang ya. Tapi kebanyakan dari jenis burung bangau ini adalah jenis burung bangau putih. Burung ini adalah jenis burung pemakan ikan dan memang merupakan burung yang mempunyai habitat daerah rawa-rawa seperti ini ya Pak ya, daerah sungai. Ini rumahnya nih udah nggak salah lagi nih. Setelah melewati daratan-daratan kecil di muara sungai, perahu yang kami tumpangi kini sudah mulai masuk ke perairan Teluk Bone. Di sini agak berbeda karena angin jauh lebih kencang sehingga perahu agak goyang terkena gelombang laut. Meski demikian, ada sesuatu yang membuat saya sangat tertarik berlayar di perairan Teluk Bone ini. Sekarang kita lihat lagi aja. Beberapa kali ikan berbeda jenis menyangkut di mata kail saya. Ini menandakan perairan Teluk Bone memang masih sangat kaya potensi lautnya. Dan yang pasti, perjalanan kami dengan perahu kayu menuju Pulau Bulu Puloe semakin menyenangkan. Penasaran banget, pengen cepet-cepet masuk ke dalam pulau. Pulau Bulu Puloe secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pulau ini tak terlepas dari kisah legenda Saweri Gading. Konon, Bulu Puloe merupakan tiang kapal Saweri Gading yang patah dan terbelah di Teluk Bone. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari dermaga Sungai Malili, kami pun sampai di pantai pasir putih Pulau Bulu Puloe. Keindahan pantai dipadu hamparan pasir putih langsung memanjakan mata. Wah, akhirnya sampai juga nih di Pulau Bulu Puloe. Nama pulaunya unik ya, Bulu Puloe. Selain memiliki keindahan pantai pasir putihnya, kawasan hutan di dalam Pulau Bulu Puloe tidaklah kalah menarik untuk dikunjungi. Beberapa jenis satwa, terutama reptil, bisa juga ditemui di dalamnya. Selain itu, ada sebuah keistimewaan berupa sumber air tawar abadi yang berada tidak begitu jauh dari bibir pantai. Sumber air tawar ini tidak pernah kering meskipun kemarau. Oleh karena itu, nelayan maupun orang yang mampir ke Pulau Bulu Puloe tidak pernah melewatkan sumber air tawar yang satu ini.
Bahkan kualitas air yang bagus bisa saja langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Air tawar, Pak. Biasanya kalau misalkan di pulau itu kan airnya tuh nggak tawar ya. Betul, tawar Pak, nggak payau. Biasanya kalau misalnya di pulau, itu kalau nggak agak keasin-asinan tuh payau. Karena ini tanah ya, bukan pasir ya. Airnya tawar.